Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan lupa terus jaga kesehatan karena ini musimnya sakit. Jangan sampai kalian sakit. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Ananda Oktavisari Kurnia Putri di pelajaran IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang transformasi energi di sekitar kita. Nah, sebelumnya anak-anak sudah tahu belum transformasi energi itu apa? Transformasi energi adalah perubahan dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Contoh transformasi energi yang ada di sekitar kita yaitu saat kita berolahraga, yaitu dari energi gerak menjadi energi panas. Nah, kenapa Bu kok saat kita berolahraga? Sebenarnya bukan hanya saat berolahraga saja ya anak-anak. Saat kita berjalan, kita melakukan aktivitas yang lainnya, sehingga kita mengeluarkan keringat, itu termasuk bentuk transformasi energi dari energi gerak menjadi energi panas. Nah, selanjutnya ini ada anak yang sedang ketakutan saat mati lampu. Nah, anak-anak, kalian biasanya mencari apa pada saat mati lampu? Bisa senter, bisa lilin. Nah, kalau tidak ada lilin bagaimana Bu? Kita bisa menggunakan senter karena lebih praktis. Selanjutnya, transformasi energi apa yang terjadi pada lilin dan senter? Transformasi energi yang terjadi pada lilin yaitu energi panas dari api berubah menjadi energi cahaya. Sedangkan pada senter, energi kimia dari baterai berubah menjadi energi cahaya. Jadi cahayanya bisa menerangi saat mati lampu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya contoh-contoh transformasi energi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kalian simak videonya baik-baik ya, karena nanti ada kuis dari Ibu di akhir video. Nah, di sini Ibu punya contoh-contoh transformasi energi pada kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Yang pertama ada energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya yaitu manusia melakukan kegiatan. Loh, kenapa Bu kok manusia melakukan kegiatan termasuk contoh transformasi energi? Karena makanan yang dimakan manusia merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan yang masuk diolah menjadi sari-sari makanan, kemudian dirubah menjadi energi gerak. Jadi kita bisa bergerak karena kita mendapatkan sumber energi kimia dari makanan yang kita makan. Contoh yang kedua yaitu kendaraan bermotor. Mobil dan motor menggunakan bahan bakar bensin untuk menjalankan mesinnya. Nah, energi kimia dari bensin ini tadi dirubah menjadi energi gerak sehingga motor dan mobil bisa bergerak. Yang kedua, ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yaitu pada kipas angin dan blender. Pasti kalian sudah sering menjumpai dua barang ini. Kalian pasti sering menjumpai kipas angin di sekolah maupun di rumah. Nah, kalau blender pasti ibu kalian sering menggunakannya untuk membantu memasak. Kipas angin dan blender merupakan dua alat yang memerlukan energi listrik supaya bisa bergerak. Maka dari itu, transformasi energi yang terjadi pada kipas angin dan blender adalah energi listrik yang berubah menjadi energi gerak. Nah, yang ketiga ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu pada setrika. Kalian juga pasti sering menjumpai setrika di rumah. Setrika memerlukan listrik supaya bisa digunakan. Tanpa listrik, setrika tidak bisa digunakan ya anak-anak. Dari aliran energi listrik berubah menjadi energi panas. Contoh yang lainnya, transformasi energi listrik menjadi energi panas yaitu pada oven untuk memanggang kue, lalu McGiger untuk menanak nasi, dan masih banyak peralatan yang lainnya.
Nah, yang keempat ini ada energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Contohnya pada televisi. Televisi akan menyala dan mengeluarkan bunyi apabila mendapat aliran listrik. Selain itu, contoh energi listrik menjadi energi bunyi yaitu pada radio. Namun, terkadang masih ada radio yang menggunakan baterai supaya bisa menyala. Sehingga transformasi energi pada radio ada dua cara, yaitu energi listrik menjadi energi bunyi dan juga energi kimia dari baterai yang menjadi energi bunyi. Yang kelima, ada energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya pada suara tepuk tangan. Ada juga contoh dari seseorang yang bermain alat musik. Misalnya, dia sedang bermain gitar, piano, maupun drum. Dari gerakan gitar pasti akan menghasilkan suara atau bunyi. Begitu juga dengan piano maupun drum. Yang keenam, ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya sangat mudah dan sering kita jumpai dimanapun, yaitu lampu. Ada juga layar televisi, layar laptop, dan yang lain-lain. Contoh transformasi energi yang ketujuh, ada energi kimia menjadi energi listrik. Energi kimia bisa dirubah menjadi energi listrik, misalnya pada baterai. Baterai menyimpan energi kimia. Ketika digunakan, baterai akan menghasilkan energi listrik. Lalu, energi listrik ini diubah lagi menjadi bentuk energi lain sesuai fungsinya. Contoh transformasi energi yang kedelapan, ada energi cahaya menjadi energi listrik. Cahaya matahari bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Caranya adalah dengan menggunakan panel surya. Panel surya menyerap energi matahari. Kemudian di dalam panel surya akan terjadi proses yang menghasilkan arus listrik. Setelah itu, penghubung pada panel surya akan menyalurkan energi listrik. Dengan begitu, kita bisa memenuhi kebutuhan listrik dengan sumber alternatif. Nah, anak-anak, kalian tadi kan sudah belajar tentang transformasi energi yang ada di sekitar kita. Supaya kalian tidak bosan dan mengantuk, Ibu ada sebuah lagu dan kita nyanyi bersama-sama ya. Simak lagu berikut ini. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan pelajaran hari ini yaitu manusia tidak dapat menciptakan energi, namun manusia dapat merubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya yang disebut transformasi energi. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberitahu kalian cara membuat rangkaian listrik sederhana. Kalian simak videonya baik-baik ya, supaya kita semua bisa membuat rangkaian listrik sederhana. Halo semuanya, hari ini kita akan membuat prakarya. Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana?
siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yuk. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kardus, kabel kurang lebih 2 meter, 2 batu baterai, lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting, lalu ada lampu, dan beserta dudukannya. Lalu yang terakhir ada saklar. Ayo sekarang kita mulai membuat rangkaian listrik sederhana. Pertama siapkan kardus, lalu kabel. Nah, kalian harus melepas karet yang ada pada ujung kabel seperti ini. Caranya gampang anak-anak, jadi kalian hanya perlu menggunting namun tidak sampai putus. Nah, setelah terbuka, kalian langsung bisa membuka ujung kabel listrik. Kalian bisa menggunakan alat bantu seperti cutter dan harap berhati-hati untuk membuka ujung kabel listrik ini ya. Kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian atau kakak kalian. Nah, sampai seperti ini kalian bisa lihat ujung kabelnya terbuka. Setelah itu kalian harus mempersiapkan baterai. Ingat, baterai itu harus menyatu antara kutub negatif dan kutub positif. Kalian bisa merekatkan kedua baterai itu menggunakan selotip, dan yang terpenting adalah selotipnya harus kuat. Jadi baterai satu dan baterai yang lainnya tidak akan terbuka kembali, karena jika terbuka maka lampu bohlam tidak akan menyala karena tidak ada arus listriknya. Jadi kalian harus merekatkannya dengan sangat erat. Anak-anak, percobaan untuk video yang pertama adalah rangkaian seri. Jadi pertama kalian harus menggambar desainnya dulu atau memperkirakan bagaimana bentuk rangkaian seri yang akan kalian buat. Jadi di sini Bu Salma sudah memotong kabel menjadi beberapa bagian dan kalian bisa mendesainnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah kalian mendesain rangkaian seri yang akan kalian buat, sekarang tinggal kalian menyambungkan kabel satu dengan kabel lain dan komponen listrik kalian buat. Jadi di sini Bu Salma sudah memotong kabel menjadi beberapa bagian dan kalian bisa mendesainnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah kalian mendesain rangkaian seri yang akan kalian buat, sekarang tinggal kalian menyambungkan kabel satu dengan kabel lain dan komponen listrik lain. Contohnya ini, kabel disatukan dengan saklar. Jadi kalian tinggal menyatukan ujung kabel yang sudah terbuka ke saklarnya, seperti ini.
menyambungkan kabel dengan saklar, kalian menyambungkan kabel dengan dudukan lampu atau fitting lampu. Nah, di sini fitting lampu membantu kalian memasang lampu bohlam supaya terpasang dengan pas, dengan sempurna. Kalian bisa lanjutkan untuk merakit dan menghubungkan kabel satu dan kabel yang lainnya. Pokoknya harus sesuai dengan desain rangkaian seri yang sudah kalian buat. Pasti kalian bisa melakukannya. Hati-hati, ujung kabel sedikit tajam, jadi kalian harus berhati-hati saat melilitkan ujung kabel satu dengan ujung kabel lainnya. Nah, setelah kalian merakit semuanya dan menyatukan kabel satu dengan komponen listrik lainnya, seperti ini, kalian tinggal menghubungkan ujung kabel dengan baterai. Ini adalah bagian yang sangat penting karena ujung kabel ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Jadi, kalian harus merekatkannya dengan sangat erat. Pokoknya tidak boleh terlepas. Karena jika terlepas, kalian harus menekan baterainya. Walaupun itu ada saklar, tapi kalau misalkan kalian tidak merekatkan dengan baik, maka arus listrik tidak akan terhantar ke lampu. Kalian bisa merekatkan kabel dengan selotip berwarna putih agar merekat kuat di atas kardusnya. Seperti ini. Jika rangkaian seri kalian berfungsi, maka lampunya akan menyala kedua-duanya, dan jika salah satu kita lepas, maka lampu yang satunya akan padam. Nah, di sini kalian bisa mengamati percobaan ini. Hasilnya, percobaan ini berhasil, dan kalian harus tahu jika salah satu kekurangan dari rangkaian listrik adalah lampunya sedikit lebih padam. Dan selanjutnya kita akan melakukan percobaan rangkaian listrik paralel. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak. Nah, kalian pasti sudah tahu cara membuat rangkaian listrik sederhana. Jadi, kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan pengawasan orang tua kalian atau kakak kalian. Nah, berikut ini Ibu punya kuis nih untuk kalian. Kalian bisa mengerjakannya, lalu jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Kuisnya yaitu coba kalian sebutkan benda di sekitar kalian yang memanfaatkan transformasi energi. Lalu sebutkan juga transformasi energi apa yang terjadi pada benda tersebut. Lalu kuis yang kedua, transformasi energi apa yang terjadi pada kegiatan bermain bola. Yang ketiga, transformasi energi apa yang terjadi pada gambar di samping. Nah, ada dua anak yang sedang bermain sepeda bersama. Sebelum menutup perjumpaan kita, Ibu mempunyai pesan moral untuk kita semua, yaitu gunakan energi sebijak mungkin. Matikan lampu jika sudah tidak digunakan, atau matikan semua alat elektronik jika sudah tidak dipakai supaya kita bisa hemat energi. Dengan cara itu, kita bisa mencintai lingkungan kita dan kita bisa menjaga bumi kita. Cukup sekian dari Ibu, semoga apa yang anak-anak pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Bu Guru mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sesungguhnya kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentari senja telah tenggelam,
Hujan turun, mulai terjatuh. Bu Guru akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalau ibu ada video terbaru kalian bisa langsung melihatnya dan tidak ketinggalan. Kita belajar bersama-sama ya.